Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazir Muhammad dengan NIM 2214-24018. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan saya dan analisis saya tentang ilmu negara. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasan pertama. Nah, untuk selanjutnya bagian pengertian dan ruang lingkup ilmu negara. Nah, ilmu negara adalah disiplin ilmu yang mempelajari asal-usul, bentuk, tujuan, sifat, serta perkembangan negara. Berbeda dengan ilmu negara politik yang fokus pada dinamika kekuasaan, dan berbeda pula dengan tata hukum negara yang fokus pada norma aturan. Ilmu negara berada pada level konseptual yang lebih besar. Ilmu ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan besar. Pertanyaan seperti apa itu? Seperti apa itu negara, mengapa negara diperlukan, dan bagaimana negara ideal harusnya dibentuk, dan apa tujuan negara terhadap warga negaranya. Dalam pandangan saya, kekuasaan ilmu negara terletak pada sifat yang filosofis dan universal. Melalui pendekatan teoritis ini, kita dapat memahami esensi negara tanpa menjebak dinamika politik praktis atau persoalan hukum positif yang berubah-ubah. Nah, yang bagian selanjutnya itu asal-usul negara dalam perspektif teori klasik dan modern. Berbicara tentang analisis ilmu negara tidak lepas dari teori-teori yang mengenai asal-usul negara. Ada beberapa teori utama yang secara historis mempengaruhi pemikiran kita sampai sekarang. Yang pertama itu teori ketuhanan. Teori ini memandang negara sebagai kehendak Tuhan dalam masyarakat tradisional, yakni menempatkan penguasaan sebagai figur suci. Dalam konteks modern, teori ini memang tidak lagi dominan, tapi jejaknya masih tampak dalam sistem monarki tertentu. Yang kedua, teori kekuatan. Negara dianggap lahir karena dominasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Di sini, negara terbentuk melalui penaklukan, peperangan, atau kekuasaan militer. Nah, teori ini relevan untuk memahami terbentuknya banyak kerajaan di masa lalu. Yang ketiga, teori perjanjian. Nah, masyarakat seperti Hobbes, Locke, atau Rossi memandang negara sebagai hasil kesepakatan manusia untuk keluar dari keadaan ilmiah yang penuh konflik. Dalam pandangan saya, teori ini paling relevan karena menekankan rasionalitas manusia dan pentingnya legitimasi rakyat. Yang keempat, organis dan evolusi sosial negara. Nah, di sini kan negara berkembang selayaknya organisasi hidup yang menyusun diri dengan lingkungannya. Teori ini membantu kita memahami bahwa negara bukanlah sesuatu yang statistik, tetapi harus mengalami perubahan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, menurut saya kombinasi dari beberapa teori yang tadi sudah saya jelaskan memberikan gambaran paling realitas. Nah, karena kan negara lahir dari kebutuhan manusia akan keteraturan melalui proses historis dan panjang dipengaruhi oleh nilai budaya, ekonomi, dan politik. Oke, untuk di bagian selanjutnya itu ada tujuan negara dan implikasinya terhadap kesejahteraan publik. Nah, di setiap negara memiliki tujuan yang berbeda. Namun secara umum, negara merumuskan beberapa tujuan universal. Seperti yang pertama itu mewujudkan ketertiban dan keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan umum,
Nah, untuk selanjutnya, tujuan negara dan implikasi terhadap kesejahteraan publik. Di setiap negara memiliki tujuan yang berbeda. Namun secara umum, ilmu negara merumuskan beberapa tujuan yang biasanya universal. Seperti yang pertama itu mewujudkan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, menyediakan keadilan. Dan yang keempat itu membangun tatanan sosial yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bagi saya, hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Namun dalam praktiknya, tujuan negara sering berbenturan dengan kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan dinamika global. Di sini pentingnya evaluasi kritis. Negara harus selalu kembali dengan prinsip dasarnya. Pertama itu melayani kepentingan publik. Nah, untuk selanjutnya bentuk-bentuk negara dan tantangan kontemporer. Secara teoritis, kita mengenal beberapa bentuk negara seperti negara kesatuan, negara federal, monarki, republik, dan lain sebagainya. Namun dalam era globalisasi, negara tidak lagi dan dilihat hanya sebagai struktur politik. Kini negara dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Nah, yang seperti yang pertama, global ekonomi yang mengurangi kontrol negara terhadap pasar. Yang kedua itu mengembangkan teknologi digital yang menciptakan ruang publik baru. Dan yang ketiga itu ancaman keamanan tradisional seperti cyber, disinformasi, dan terorisme. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan tuntutan partisipasi dan transparansi rakyat. Menurut saya, negara modern harus mampu menyeimbangkan antara stabilitas dan adaptasi. Negara tidak boleh terlalu kaku, tapi juga tidak boleh kehilangan arah dan prinsip dasarnya. Nah, yang selanjutnya itu pandangan pribadi saya tentang negara ideal dan perspektif generasi milenial. Sebagai bagian dari generasi muda, saya memiliki pandangan mengenai negara ideal yang relevan di era sekarang. Yang pertama itu negara harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Negara yang tidak menguasai teknologi digital akan tertinggal dalam inovasi pelayanan publik dan keamanan. Dan yang kedua, negara harus dekat dengan rakyat, bukan hanya sekedar administratif, tetapi juga dalam semangat dan nilai. Negara yang responsif dan transparan adalah kunci kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga itu negara harus berpihak pada ilmu pengetahuan. Kebijakan publik harus berbasis riset, bukan sekedar kepentingan politik jangka pendek. Dan yang keempat itu negara harus menjadi ruang yang aman untuk berkembang, memberikan pendidikan berkualitas, membuka peluang kerja, dan melindungi kebebasan berekspresi orang-orang. Bagian terpenting menurut saya adalah sebagaimana negara mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam kehilangan nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Nah, untuk bagian akhir dari penjelasan saya akan menjelaskan sebagai kesimpulan, negara memberikan fondasi penting bagi kita untuk memahami bagaimana negara dibentuk, mengapa negara penting, dan bagaimana negara ideal harus bekerja. Dengan memahami dasar-dasarnya, kita bisa memberikan kritik dan kontribusi yang bermakna terhadap perjalanan negara ke depannya. Nah, terima kasih telah menyimak video saya. Sampai jumpa untuk pembahasan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata dan salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.